Indonesia berduka. Banjir bandang dan tanah longsor meluluh lantahkan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak akses jalan terputus, jaringan listrik dan komunikasi terdampak. Tidak hanya kehilangan harta benda, warga juga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Namun di balik duka yang mendalam, tumbuh keberanian yang tak terukur. Warga bersama tim SAR gabungan bahu-membahu mengulurkan tangan mereka, mulai dari pencarian korban, pemberian bantuan logistik, hingga menggalang donasi bagi warga terdampak. Perjuangan tak kenal lelah dan terus melangkah dilakukan Marni, warga asal desa Mendale, Takengon, Aceh Tengah. 276 km harus ia tempuh berjalan kaki dari Langsa menuju kampung halamannya di Takengon. Medannya tak mudah. Marni dan warga lainnya menembus material longsor hingga menyusuri aliran sungai agar bisa kembali ke rumahnya. Langkah mereka menjadi bukti parahnya dampak bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh. Hati orang tua mana yang tak gusar saat melihat buah hatinya yang masih bayi sakit di tengah bencana banjir bandang dan longsor. Jumari nekat bertaruh nyawa, melintasi gunung dan menaiki rakit darurat sambil menggendong bayinya yang sakit untuk dapat perawatan di RSUD Aceh. Setelah bayinya sembuh, jalur berat ini kembali ia susuri untuk pulang ke desanya. Kecamatan Celala di Aceh Tengah, tempatnya tinggal, mengalami listrik padam dan jaringan telekomunikasi mati total pasca bencana. Putusnya akses jalan dan jaringan telekomunikasi seolah menambah beban bagi korban banjir bandang dan longsor. Sebagian warga yang ingin memastikan saudara mereka baik-baik saja rela menembus jalan yang terputus. Mereka juga membawa logistik yang akan dibagikan ke sanak saudara. Setiap langkahnya seperti pertaruhan antara harapan dan keputusasaan. Seperti Rusman Pardamean Pandiangan, warga Brastagi, Sumatera Utara. Ia yang belum mendapatkan kabar dari orang tuanya memutuskan berjalan kaki menuju Sibolga sambil memikul bahan pokok di pundak. Ia berjalan kaki menyusuri jalan dan sisa-sisa banjir serta longsor. Baginya, jalanan berlumpur tak jadi masalah. Tekadnya begitu kuat untuk menemui keluarganya yang sejak bencana terjadi tidak ada kabar. Mengirim untuk keluarga. Oh, abang dari Brastagi ke Sibolga bawa logistik untuk keluarga. Udah bisa komunikasi? Belum bisa. Belum bisa, Bang. Ini kapan Pak dari Brastagi? Lancar? Semalam. Oke. Berarti ini langsung ke Sibolga dibawa? Iya. Siapa di Sibolga Bapak yang tinggal? Orang tua. Orang tua. Keluarga. Banjir bandang dan longsor membuat jaringan komunikasi terputus total sehingga banyak keluarga yang tidak bisa saling berkabar. Namun secercah harapan pun datang bagi korban terdampak di Aceh Tamiang, Aceh saat bisa menghubungi keluarganya. Sejumlah relawan menyediakan akses internet gratis bagi korban banjir. Relawan berjalan dari desa ke desa terdampak untuk memberikan akses internet gratis bagi warga. Dikasih wifi aja sini, orang Kompas rame kali di Gak ada wifi, gak ada baterai, kami ke seberang jalan kaki kak. Si 5 lagi ngecas HP, tengoklah di kak rumah orangnya. Rumah kita kena KB 2 tingkat. Tangis Tina, korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, pecah. Akhirnya ia bisa berkomunikasi dengan sang kakak di Medan. Usai komunikasi terputus sejak banjir melanda wilayah Aceh Tamiang pada akhir November lalu. Isak tangisnya tak terbendung saat Tina bisa melihat wajah sang kakak via telepon untuk pertama kalinya.
Bencana mengetuk nurani untuk tergerak menolong sesama. Seperti tekad 3 prajurit TNI AD Kodam 2, Tuanku Imam Bonjol, yang ikut membantu evakuasi korban longsor di Padang, Sumatera Barat. Namun, Serda Robi, Prada Zeni Marpaung, dan Pelda Yudi Gusnadi ditemukan meninggal dunia di tengah misi kemanusiaan itu. Pada saat terjadi bencana, mereka melaksanakan tugas negara, melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat yang nampak bencana itu sendiri. Namun di tengah perjalanan melaksanakan tugas kan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Ada longsor, kemudian dilanjutkan dengan susulan, dan pada saat terjadi banjir dan longsor susulan itulah mereka terdampak juga. Tim Brimopolda di Sibolga, Sumatera Utara menemukan 1 korban meninggal dunia, yaitu perempuan berusia 70 tahun. Jasad korban ditemukan di reruntuhan material longsor. Perempuan itu merupakan orang tua Aibda Simpson Pakpahan, personel Kompi 1 Batalion C Brimopolda Sumut. Aibda Simpson bertugas di wilayah Tapanuli Tengah, dan orang tuanya ditemukan oleh teman-temannya yang ditugaskan melakukan pencarian. Di tengah tugas meliput bencana longsor dan banjir, jurnalis Kompas TV, Syahril, turut mengevakuasi ibunya di pengungsian yang berada di Desa Kubu, Kecamatan Pesangan, Sibelah Krueng, Kabupaten Biren, Aceh. Ia menumpang speedboat milik Polairut Polda Aceh dan membawa logistik untuk ibu dan warga lainnya. Syahril juga harus berjalan kaki selama 40 menit untuk mencapai tempat pengungsian. Syahril akan mengevakuasi sang ibu menuju Banda Aceh karena kondisi kesehatannya. Erik Andesra bergegas menuju rumah ibunya di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat saat banjir bandang dan longsor menerjang permukiman. Namun di persimpangan dekat rumah ibunya, ia disergap pemandangan yang membuat lututnya lemas. Rumah sang ibu tertutup air berlumpur. Bantuan alat berat yang tak kunjung datang membuatnya terpaksa menyewa alat berat dengan biaya pribadi. Pencarian menemukan titik akhir. Jasad sang ibu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan masih mengenakan mukena. Di saat pemerintah daerah ramai-ramai angkat tangan dalam menangani bencana banjir dan longsor, muncul gelombang solidaritas dari warga. Di tengah bencana itu, kepedulian mengalir lebih deras dari sungai manapun. Donasi berdatangan dari berbagai penjuru negeri untuk ditukar dengan kebutuhan pokok warga terdampak. Bahkan seorang siswa SD pun membongkar celengan liburannya untuk membantu teman sebayanya di pengungsian. Dengan tangan kecilnya, Pison Kogoya membongkar celengan dan menghitung uang yang ada di dalamnya. Siswa sekolah dasar asal Papua Pegunungan ini menyumbangkan tabungannya kepada teman sebayanya yang terdampak banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Uang tabungan Pison awalnya untuk berlibur ke Jayapura dan ingin menikmati mandi di pantai dan jalan-jalan di Danau Sentani. Namun setelah mengetahui bencana di Sumatera, empatinya jauh lebih kuat dari rencana liburan. Selain itu, ada public figure yang menggunakan media sosial mereka untuk mengajak berdonasi. Ada Pras Teguh yang donasinya sudah menembus 1 miliar rupiah. Bahkan komika Pras Teguh turun langsung ke lokasi terdampak membagikan bantuan dan menemui warga di posko pengungsian. Tim kita bisa keren banget, tim relawan keren banget. Kita menuju Influencer Ferry Irwandi turut menggerakkan hati masyarakat lewat live streaming. Hanya dalam 24 jam, donasi yang ia himpun mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana ini langsung dialokasikan untuk makanan siap saji, air bersih,
obat-obatan hingga distribusi ke desa-desa yang terisolasi. Ferry turun langsung mendistribusikan bantuan itu kepada warga terdampak. Bencana banjir bandang dan lumpur merenggut banyak hal bagi warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga pemerintah mampu menjadi garda terdepan bagi warga Sumatera dan uluran tangan warga dapat meringankan beban mereka yang terdampak. Karena di balik kehilangan ada banyak kisah perjuangan. Di balik setiap tangis yang tertahan ada cinta yang bertahan. Dan di balik kehancuran selalu ada manusia yang memilih bangkit meski dengan luka yang belum sembuh. Berita utama masih akan kembali dengan informasi bantuan yang belum merata jadi kenyataan pahit yang harus dihadapi warga korban banjir Sumatera. Demi bertahan hidup, mau tak mau, mereka terpaksa berjalan kaki selama berjam-jam untuk menjemput bantuan.